Media sosial semakin berkembang, teknologi semakin canggih, tapi kenapa akhlak semakin tersingkirkan? Apakah ini pertanda sebuah kemajuan atau malah sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin bahas sedikit tentang media sosial. Ya, media sosial pada zaman era modern ini sudah tidak asing lagi ya. Semua orang menggunakan media sosial, baik itu WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Rata-rata seluruh orang di dunia ini mungkin sudah menggunakan media sosial ya. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa sebenarnya manfaat media sosial itu adalah secara positif. Kalau kita ambil secara positif, sebenarnya media sosial digunakan untuk menjalin pertemanan, menjalin silaturahmi. Nah, disinilah tempat orang-orang bertemu. Kemudian ada juga yang menjadikannya sebagai lahan bisnis bagi mereka yang bisa menangkap peluang. Ada yang jualan online melalui media sosial. Nah, maksud saya ada yang jualan pakaian, kemudian kosmetik, kemudian jilbab melalui media sosial. Nah, ini mereka yang menggunakan media sosial secara positif, jadi bisa menghasilkan uang. Tapi ada kelompok tertentu yang pendatang baru yang suka julid dan mengkritik di media sosial. Akui saja ketika kamu menggunakan media sosial, kemudian melihat kolom komentar orang lain yang kamu tidak setuju, kamu selalu mengkritik, kamu selalu mengetik pesan yang sebenarnya tidak beretika ya, yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya untuk membuat orang lain malu, membuat orang lain merasa dirinya semakin tidak percaya diri karena komentar kamu. Tidak sedikit orang yang stres, kemudian ada yang sampai bunuh diri lah pokoknya karena memikirkan komentar-komentar netizen yang tidak ada faedah sama sekali. Nah, jadi teman-teman kalian bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ambil secara positifnya, jangan ambil secara negatifnya. Jadi sekali lagi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Berkomentar sesuai porsinya. Bisa saja komentar kamu yang sangat tidak berfaedah, yang sangat tidak bermanfaat, bisa saja menyebabkan orang lain bunuh diri. Itu sama saja kamu dengan membunuh orang lain. Contoh kasus dulu ada seseorang bernama Suli, kalau nggak salah. Tahun berapa saya lupa. Intinya dia selalu dibully oleh netizen di media sosial dan akhirnya dia tertekan dan mengakhiri hidupnya. Jadi jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Nah, kemudian kamu juga nggak perlu ngurusin hidup orang lain yang sebenarnya itu bukan urusan kita. Karena urusan kita ya urus pribadi kita masing-masing dan keluarga kita. Jadi nggak sedikit mungkin teman-teman temuin juga saya melihat bahwa komentar-komentar yang sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali dengan nyinyir kehidupan orang lain, berkomentar tentang kepribadian orang lain. Kok si A sama si B bercerai ya? Kok si C beli pakaian yang mahal ya? Padahal yang murah masih banyak. Kok si D belum punya anak ya? Itu sebenarnya nggak urusan kita dong. Itu urusan mereka. Mau dia punya anak, mau tidak, mau beli pakaian mahal, mau beli pakaian murah. Itu hak mereka. Kita nggak berhak atas hidup mereka. Kita nggak berhak komentarin hidup mereka. Nah, jadi buat apa coba? Untungnya apa? Manfaatnya apa? Nggak penting sama sekali buat kita. Jadi kita hanya perlu urusin hidup kita masing-masing. Kemudian juga tidak sedikit ada juga di antara kita yang selalu nyinyir lihat teman liburan ke luar negeri. Wah, kok liburan ke luar negeri ya? Dari mana ya uangnya? Padahal dia nggak kerja. Kita nggak tahu. Kadang dia punya bisnis sampingan, kita kan nggak tahu. Bisa saja dia lembur setiap hari dan tidur cuma 2-3 jam setiap malam demi bisa liburan ke luar negeri. Kemudian kita seenaknya dengan mengatakan kok dia liburan, uangnya dari mana ya? Jadi teman-teman, hal ini sebenarnya nggak penting, nggak perlu kita bicarakan. Itu hak mereka, itu privasi mereka.
Media sosial seharusnya menjadi mimbar digital, saling beradu argumen, saling memberikan pendapat, tetapi argumen yang bisa membangun, pendapat yang bisa untuk mengembangkan pola pikir kita, pendapat yang bermanfaat, bisa memberikan wawasan kepada orang lain. Sebenarnya ini makna yang harus kita pahami. Jadi jangan sembarangan menggunakan media sosial hanya untuk mengejat orang lain, untuk menghina, mencaci maki orang lain. Dan baru-baru ini kita lihat siapa itu ya, artis ya, Anang sama Ashanti itu melaporkan kasus bahwa anaknya mendapat komentar yang tidak baik dari netizen. Ya walaupun sudah dihapus tetapi sudah di-capture. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai omongan kita membuat orang lain merasa tertekan, merasa tersakiti. Kita boleh beradu argumen, silahkan berargumen. Karena media sosial memang untuk beradu argumen, memberikan pendapat dan berinteraksi secara baik dan benar. Tidak masalah mau berargumen sekeras apapun, tetapi ada etika yang harus kita pahami. Mau sampai kapan kita seperti ini? Saling menghina, saling menghujat, saling mencaci. Media sosial tidak lagi dijadikan sebagai ajang untuk menjalin pertemanan, tetapi dijadikan sebagai ajang untuk pertengkaran, untuk memberikan cacian dan makian. Mau sampai kapan? Apa mau sampai menunggu mati? Urusan dunia memang tidak saling menyatu, tetapi bukankah akhirat dan surganya Allah itu adalah keinginan kita bersama? Marilah untuk selalu memberikan peringatan kepada teman-teman yang lain agar bijak menggunakan media sosial secara baik dan benar, secara beretika. Mari saling mengingatkan di dalam kebaikan. Hentikan cacian dan hentikan makian, apalagi pertengkaran. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jika merasa bermanfaat silakan bagikan kepada teman-teman kalian, dan mohon kritikan dan saran kalian supaya channel ini bisa berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.